semua, welcome to podcast pendidikan. Bersama saya Rizky Ali Fatihah. Di sini saya tidak akan sendiri, di sini saya akan ditemani oleh pembicara yang menarik. Sebelum itu kita akan menyapa beliau ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Gimana nih kabarnya buat Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak dulu. Alhamdulillah kabar saya sehat dan baik hari ini. Kalau ibunya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan diri ya dan menyapa teman-teman di sini. Mungkin bisa dari Bapak dulu memperkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Nurdiansyah Nasution. Saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi pembicara pada podcast pendidikan hari ini. Halo. Oke, mungkin halo Bapak Ilham, mungkin bisa perkenalan dulu buat ibunya. Halo semua, nama saya Sakna Tahta. Saya sekarang itu menjadi guru akuntansi di sebuah SMA menengah atas di Semarang. Salam kenal semua. Oke, dengan Ibu Sana sama Bapak Ilham ya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat krusial dan berpengaruh terhadap masa depan bangsa, yaitu kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, kita akan mengulas tentang sistem kurikulum, persepsi terhadap profesi guru, dan tantangan minimal sumber daya manusia yang bersektor di pendidikan, dan serta solusi dan harapan ke depannya. Yuk, sebelum itu kita akan mulai membahasnya. Nah, sebelumnya kita mau bertanya nih kepada Bapak Ilham, menurut pandangan Bapak, gimana sih pendidikan di Indonesia ini? Oke, untuk pendidikan di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sempurna dan lancar serta efektif karena masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan. Contohnya dalam pengembangan kurikulum yang belum maksimal, terus kesejahteraan guru yang belum optimal serta minimnya sumber daya manusia antara siswa ataupun tenaga pendidik di dunia pendidikan. Oke, menurut Bapak ini ya pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai dengan baik gitu ya Pak? Iya belum, soalnya masih banyak permasalahan ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kupas satu persatu agar teman-teman lebih jelas nih. Kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali, dan saat ini kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Nah, selama 5 tahun belakangan ini menurut Bapak dan Ibu bagaimana kurikulum sudah efektif apa belum? Mungkin dari Bapaknya dulu. Oke, menurut pendapat saya, kurikulum merdeka saat ini masih belum berjalan secara efektif karena masih terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka saat ini. Oke, yang pertama yaitu masalah infrastruktur, teknologi serta sarana prasarana, karena kan Indonesia ini kan negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kan masih terdapat wilayah-wilayah terpencil yang mengakibatkan untuk sarana teknologi, susah. Infrastruktur serta sarana prasarana transportasi mungkin masih menjadi hambatan karena masih belum terjamah oleh aspek-aspek tadi. Maka dari itu saya berharap untuk pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur, teknologi serta sarana dan prasarana transportasi untuk wilayah-wilayah yang terpencil. Soalnya kan di luar Pulau Jawa ini kan masih sangat luas ya, seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Bahkan di Pulau Jawa pun masih terdapat banyak sekali wilayah terpencil ya. Untuk studi kasus ini saya pernah melihat di sosial media ini masih belum ada sarana transportasi untuk menuju ke sekolah. Nah, ini kan ceritanya itu kan wilayah tersebut terkena bencana alam, mengakibatkan jembatan di wilayah sana itu roboh sehingga terpaksa
murid-murid di sana itu melewati pinggiran jembatan yang roboh itu kan menjadi Bahaya. tantangan dan bahaya untuk murid-murid, terus serta teknologi. Di sini saya menyinggung tentang internet ya, karena di sebagian besar wilayah terpencil sana kan masih keterbatasan untuk akses internet. Bahkan saat ini untuk belajar itu kalau tanpa internet itu tidak bisa ya, karena murid-murid sekarang kan lebih banyak memegang handphone daripada buku. Untuk yang kedua, kurangnya sosialisasi dan pelatihan guru. Nah, di sini saya menyinggung kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap guru dalam penerapan kurikulum Merdeka ini kan masih terbilang sangat minim ya. Jadi untuk pemerintah supaya dapat melaksanakan program pelatihan untuk guru supaya kita mendapatkan sumber daya guru yang maksimal Dan memadai. dan dapat mencerdaskan siswa-siswa di Indonesia. Untuk yang ketiga, kurangnya motivasi dan kompetensi siswa dalam pembelajaran. Hal ini saya menyinggung tentang karena dihapuskannya sistem perrankingan atau pemeringkatan di kelas ya. Jadi mengakibatkan siswa itu kurang motivasi belajarnya itu kurang tinggi. Karena untuk apa kalau tidak ada perrankingan atau pemeringkatan, kan sama saja belajar atau tidak belajar itu, kita semua kan setara nanti. Nah, terus selanjutnya penghapusan sistem tinggal kelas. Nah, ini sangat berdampak sekali ya dalam motivasi belajar para siswa ya, karena pasti pemikirannya itu kan siswa belajar atau enggak belajar itu kan sama saja nanti naik kelas. Nah, saya berharap sekali untuk dikembalikannya sistem perrankingan atau pemeringkatan serta sistem naik kelas atau tinggal kelas itu diterapkan supaya motivasi belajar para siswa akan meningkat. Karena pasti dalam suatu ini kan misalnya kita asumsikan dalam perlombaan ini kan ada punishment dan reward. Kalau perlombaan itu menerapkan sistem reward atau menang semua kan jadi tidak ada tantangan tersendiri bagi peserta lomba. Nah, itu menurut Bapak Ilham. Mungkin sekarang menurut Ibu bagaimana, Bu? Oke, kalau menurut saya kan kurikulum Merdeka itu baru diterapkan 4 tahun sampai 5 tahun ya. Karena di beberapa sekolah itu emang belum merata memakai, semua angkatan memakai kurikulum Merdeka. Ada beberapa ya udah, ada yang belum, seperti misal kelas 12 tuh udah kurikulum masih K13, kelas 11 sama 10-nya itu masih udah kurikulum Merdeka. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Nah, dampak dari kurikulum Merdeka yang belum merata itu untuk siswanya itu belum siap, karena mereka kan ada pergantian tahun dengan pergantian kurikulum juga ya, yang misal dari SMP itu udah masih kurikulum K13, sedangkan waktu SMA tiba-tiba kurikulum Merdeka, cara belajarnya itu udah beda. Sedangkan kalau dulu kan mungkin guru yang sebagai center menjelaskan lah, kalau ya sekarang kurikulum Merdeka kan siswa yang menjelaskan ya, yang jadi student center. Terus juga banyak siswa yang karena dampak COVID itu di SMP yang masuk ke SMA dan mereka kaget, ada beberapa siswa yang belum bisa fasih dalam membaca, berhitung, dan menulis. Bahkan menulis tuh mereka tuh belum serapih seperti siswa-siswa SMA lainnya. Itu mungkin dampak dari perpindahan kurikulum dan juga dampak dari COVID itu sendiri, karena orang tuanya juga belum siap untuk mengajarkan ke anak-anaknya gimana sekolah ya sekarang, gimana menyampaikannya. Kalau di beberapa tempat yang
mungkin lebih ke pelosok atau yang condong ke pantai sedikit, mereka itu kan waktu COVID itu kayak ya udahlah yang penting sekolah aja, atau sekarang juga nggak ada tinggal kelas, sekarang semua murid itu akan naik mau gimana pun nilainya gitu. Itu dampak yang sangat buruk sih menurut saya di kurikulum Merdeka itu sendiri. Udah sih. Oke, jadi kesimpulan dari Bapak Ilham sama Ibu Sakna, kurikulum Merdeka sejauh ini belum efektif ya, Bu? Tadi kan disebutkan seperti tantangan di daerah tertinggal, terus hingga motivasi dan kompetensi pada siswa, serta belum ada kesiapan siswa dalam kurikulum Merdeka. Lalu apa sebaiknya yang dilakukan agar kurikulum di Indonesia bisa lebih efektif lagi, menurut Bapak dan Ibu? Mungkin dari Bapak dulu. Oke, untuk apa agar kurikulum Merdeka efektif, saya rasa yang pertama itu peningkatan infrastruktur Sarana dari prasarana. sarana dan prasarana transportasi serta teknologi di daerah terpencil agar Semua semua siswa siswa dapat merasakan kurikulum Merdeka ini jadi lebih baik. Contohnya itu pemberian akses internet di wilayah terpencil, karena kan kurikulum Merdeka ini mengedepankan untuk siswa belajar mandiri. student Nah, center. belajar mandiri ini kan pasti siswa ini kan menggunakan HP dan terhubung akses internet yang baik supaya lancar dalam belajarnya. Terus meningkatkan infrastruktur sekolah. Meningkatkan infrastruktur sekolah itu yang penting dalam penerapan kurikulum Merdeka ini agar sesuai dengan rencana awal agar kurikulum Merdeka ini efektif. Terus yang selanjutnya itu sosialisasi dan pelatihan guru. Tadi kan sudah saya singgung, supaya pemerintah itu menerapkan program pelatihan guru untuk dapat guru-guru memahami tentang kurikulum Merdeka secara mendalam, supaya dapat meningkatkan kualitas guru serta Siswa. nanti mencetusnya sumber daya Manusia. manusia yang unggul dalam aspek Pendidik. pendidikan. Terus yang ketiga itu ada sistem tinggal kelas serta perankingan di sekolah itu diterapkan kembali agar motivasi dalam belajar siswa itu sangat meningkat. Jadi tidak seperti sebelumnya yang malah turun. Seharusnya itu meningkat supaya siswa dapat berlomba dalam meraih kesuksesan dalam belajarnya itu. Oke, mungkin itu tadi yang dapat dilaksanakan agar kurikulum Merdeka lebih efektif dalam penerapannya ke depan. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Menurut Ibu Sakna gimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya kan tadi saya menyinggung tentang keluarga ya. Untuk keluarga itu di kurikulum Merdeka mungkin bisa membantu untuk siswanya lebih bisa fokus belajar, terus juga di keluarganya itu memberikan motivasi-motivasi ke anaknya kalau walaupun kurikulum Merdeka itu nggak ada perankingan atau bagaimana gitu, kalian tuh harus tetap belajar agar kedepannya kalau misal emang mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dari sekolah menengah atas itu biar tidak tertinggal atau bagaimana seperti itu. Untuk dari pihak sekolah juga dan dari pemerintah sendiri itu melakukan evaluasi terus menerus, apalagi dalam lingkup sekolahan seperti guru, kepala sekolah, terus juga siswa itu melakukan evaluasi sendiri agar kurikulum Merdeka itu bisa efektif untuk
dirinya sendiri seperti siswanya dan untuk guru-gurunya di sekolahan itu. Terus untuk penyempurnaan kurikulum, mungkin dari semua apa ya, kurikulum itu pasti ada yang efektif dan tidak efektifnya ya. Dari K13 sampai kurikulum Merdeka itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Terus juga untuk saat ini kan sekolah apa ya, kurikulum Merdeka itu sangat menekankan karakter siswa. Itu bisa ditekankan lagi. Udah itu aja sih Mbak menurut saya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Yang di sini adalah solusinya agar kurikulum Merdeka lebih efektif itu dapat meningkatkan infrastruktur teknologi, sarana dan prasarana, dan juga evaluasi guru, serta juga keterlibatan keluarga. Oke, sekarang kita akan beralih ke persepsi terhadap profesi guru di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, profesi guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ungkapan ini memang mencerminkan betapa pentingnya peran guru dalam membentuk karakter generasi bangsa. Nah, apakah penghargaan ini kepada profesi guru selama ini sudah cukup? Menurut Bapak dan Ibu gimana pendapatnya? Oke, saya dulu ya. Jadi menurut saya itu selama saya mengajar itu ya, selama ini tuh kurang cukup untuk diapresiasi. Karena seperti halnya untuk penghargaan finansial yang kurang, ya apalagi di sekolah-sekolah negeri dan terpencil, untuk seorang guru itu gaji itu mungkin hanya mencukupi sehari-hari saja, tidak untuk yang barang-barang tersier, atau mungkin kalau perempuan kan butuh skincare itu mungkin belum cukup ya, cukup untuk makan sehari-hari aja. Terus yang kedua juga, guru itu sekarang jadi administrator. Seperti halnya guru itu harus bisa menginput absen, terus juga ada banyak lagi yang guru itu sebagai administrator. Terus yang ketiga menurut saya itu, guru sekarang itu kurang dihargai oleh siswa maupun orang tua sendiri. Terus juga ketimbangan fasilitas antara daerah dan desa itu sangat mempengaruhi bagaimana seorang guru itu dihargai. Udah sih itu aja menurut saya. Oke, makasih Ibu. Terus menurut Bapak bagaimana? Saya akan menambahkan pendapat dari Ibu Sakna tentang yang pertama itu kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini sangat-sangat miris ya. Saya sebagai guru juga prihatin tentang Kesejahteraan guru. finansial guru di Indonesia ini ya. Karena sebagian besar guru ini mendapatkan upah atau gaji yang sangat minimal ya, jika belum PNS. bersertifikasi seperti PNS serta P3K. Ya, di sini saya akan menyinggung banyak tentang guru honorer ya. Guru honorer di Indonesia ini kan rata-rata mendapatkan gaji sebulan itu 400.000 hingga 1 juta lebih sedikit. Padahal dengan beban pendidikan guru itu kan yang sangat mahal, kenapa digaji dengan sedikit dan tidak layak? Bahkan itu tidak dapat mengembalikan modal pendidikan sarjana guru. Dalam kasus di sosial media itu kan saya pernah melihat itu di FYP sosial media saya itu lagi trending seorang guru honorer setelah pulang mengajar itu sambil bekerja sebagai pemulung. Nah, ini kan sangat-sangat miris ya. Guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa serta orang tua kedua di sekolah. Kenapa dalam profesi guru ini sangat-sangat
tidak diperhatikan oleh pemerintah. Semoga saja kedepannya dengan pemerintahan yang baru ini kan baru dilantik presiden dan wakil presiden serta seluruh jajarannya baru, semoga profesi guru ini dapat ditingkatkan dalam segi finansial dan segi Kesejahteraan. lainnya lah. Jadi Itu. saya berharap begitu supaya gaji guru itu minimal standarnya itu UMR lah, daripada sekarang ini banyak upah guru itu di bawah UMR. Terus beban kerja yang sangat tinggi. Sebagai seorang guru ini kan kerjanya itu bukan hanya mengajar siswa dalam pembelajaran, tetapi guru dituntut juga dalam segi administrasi dalam sekolah seperti menginput data-data administrasi di sekolah, terus pembuatan raport, pengembangan kurikulum. Hal ini sangat-sangat tidak sesuai dengan gaji yang Sedikit. diharapkan. Dengan profesi dengan beban yang tinggi seharusnya mendapatkan gaji juga yang layak, bukan malah kecil gajinya. Terus dari sudut pandang masyarakat, sekarang guru itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena itu kembali lagi ke hal yang pertama, karena kesejahteraan guru itu sangat minimal ya. Jadi perspektif masyarakat itu guru itu miskin gitu. Jadi saya sebagai guru itu sangat-sangat prihatin juga ya. Semoga kedepannya sih profesi guru dapat Dihargai. ditingkatkan lagi, karena tanpa guru suatu negara itu akan mengalami penurunan sumber daya manusia sehingga dapat memperburuk keadaan Generasi. suatu negara. Oke, mungkin itu saja pendapat dari saya tentang penghargaan terhadap profesi guru yang belum cukup. Mungkin itu saja. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua saja ya, teman-teman. Mungkin menurut Bapak dan Ibu, penyebab rendahnya minat generasi muda untuk guru itu apa ya menurut Bapak sama Ibu? Mungkin dari Bapak dulu. Penyebab Kurang minatnya. rendahnya minat generasi muda terhadap profesi guru itu yang enggak jauh dari yang pertama itu kesejahteraan guru. Pasti para generasi muda ini kan memikirkan kesejahteraan untuk masa depannya. Kesejahteraan guru ini kan masih belum terbilang cukup ya, karena dengan gaji guru yang sangat sedikit itu mempengaruhi minat terhadap profesi guru. Terus yang kedua itu karena beban kerja yang sangat tinggi. Guru itu multitasking ya, jadi bukan hanya mengajar doang, karena guru juga ditekankan untuk dapat mengerjakan dalam hal administrasi dan lain-lainnya, sehingga dapat membuat minat generasi muda yang sangat minim. Begitu saja dari saya. Oke, mungkin itu pendapat dari Bapak. Mungkin dari Ibu. Oke. Jadi kalau menurut saya itu juga apa ya?
agar minat generasi muda sekarang itu mau menjadi seorang profesi guru itu bisa aja dari pemerintah sendiri itu melakukan kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat, apalagi generasi muda sekarang untuk tentang guru. Guru itu nggak semenyeramkan itu loh. Guru tuh bisa kok sesuai dengan satu sosial yang sesuai, terus juga dihormati, terus juga dihargai, juga peluang berkembang secara profesionalnya itu bisa lebih dari seperti yang sekarang kok gitu. Bisa aja dari pemerintah seperti itu sih menurut saya ya untuk penanggulangannya, Mbak. Oke, mungkin itu pendapat dari Ibu dan Bapak. Mungkin kesimpulannya yaitu pandangan penghargaan guru tergantung pada pandangan Bapak dan Ibu pribadi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan minimnya SDM yang berkualitas dalam pendidikan. Berbicara tentang soal pendidikan, kita tidak bisa lepas dari sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini salah satu tantangan terbesar dalam sistem pendidikan adalah minimnya SDM yang berkualitas, baik itu guru maupun siswi. Apa saja faktor penyebab minimnya SDM yang berkualitas menurut Bapak dan Ibu? Mungkin dari Ibu dulu. Oke, jadi menurut saya sendiri itu dampaknya itu yang pertama kurangnya kesadaran dalam pendidikan dari siswa maupun dari keluarga siswa sendiri. Yang pertama dari siswa, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu sekarang udah nggak ada ujian sekolah, ujian nasional, terus juga sekarang itu udah dibebaskan siswa-siswanya. Sekarang kan student center, jadi kebanyakan siswa itu harus mencari tahu sendiri tentang materi-materinya, sedangkan beberapa siswa itu mereka tuh kayak males apalagi zaman sekarang kan udah gak ada tinggal kelas ya, jadi sekarang itu harus naik kelas semua, jadi kayak siswa itu gak ada tantangan untuk belajar, dan itu sih yang membuat kurangnya kesadaran mereka karena gak ada persaingan yang ya wes lah sebenarnya aku munggah kelas gitu. Terus untuk dari sisi keluarga sendiri, sisi keluarga juga mereka kurang memotivasi anaknya sendiri sih, kayak ya udah orang juga mau anaknya pinter maupun nggak pinter juga mereka akan tetap naik kelas. Dan orang tua itu beberapa orang tua, apalagi orang tua yang kurang kesadaran pendidikan itu, mereka itu lebih mementingkan ya udah selesai ya penting ijazahnya gitu sih Mbak, menurut saya sendiri. Oke, dari pendapat saya sendiri itu akibat dari minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang pertama itu yaitu perilaku bullying. Bullying pada era saat ini tuh makin marak ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Bullying sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bullying fisik, yang kedua ada bullying verbal, dan yang ketiga adalah bullying sosial. Yang pertama bullying fisik. Bullying fisik itu bullying yang contohnya itu seperti memukul gitu, ada kekerasan fisik ya. Bullying ini tuh sangat marak di kalangan siswa ya. Saya sempat melihat video di sosial media itu maraknya perilaku bullying di sekolah, itu direkam gitu, ada siswa saling adu pukul, terus menendang gitu, sampai ada yang tarik rambut antar siswa. Itu sangat pinggir sekali ya, padahal bullying itu akibatnya juga sangat fatal ya, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak kuat akan bullying yang dilakukan oleh siswa lain. Terus yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal ini berupa perkataan yang menyelekit atau yang menghina siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, ini juga marak di pendidikan ya. Banyak siswa yang menghina, terus menghina nama orang tua gitu, terus menggunakan nama panggilan dengan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Ini juga akibatnya fatal juga, bisa sampai bunuh diri juga sih.
banyak tuh yang bullying sampai bunuh diri, seperti contohnya di dunia perguruan tinggi negeri yang kemarin tuh di Undip ya, salah satu calon dokter itu diduga bunuh diri karena dibully secara verbal oleh teman-temannya. Jadi bullying verbal ini eh, menyakitkan hati dari seseorang itu sangat sangat fatal juga sih. Ada bullying sosial ini contohnya seperti mengucilkan teman, terus menjauhi teman dan mempengaruhi teman supaya tidak bergaul pada teman yang lain gitu. Kan sekarang marak ya seperti circle-circlean di antara kelompok, pasti di dalam kelas pasti mempunyai circle-circle tersendiri. Nah, di antara circle-circle itu pasti ada yang tidak cocok dengan circle lain. Terus yang kedua itu ada mempengaruhi teman. Dalam konteks ini mempengaruhi teman itu seperti menjelek-jelekkan teman supaya tidak bergaul dengan teman yang dijelek-jelekan tersebut. Terus yang ketiga itu seperti dalam hal kelompok di kelas itu kan pasti ada tugas kelompok ya, di mana siswa yang kurang pinter pasti nanti di dijauhi atau tidak mendapatkan kelompok karena uh, pada circle tersendiri itu memilih kelompok, pasti yang memilihnya itu siswa yang pinter gitu. Jadi dalam hal ini sangat disayangkan ya. Semoga saja perilaku bullying di dunia atau di lingkungan pendidikan ini segera membaik ya. Untuk kasus yang selanjutnya adalah pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual sendiri ini juga marak ya, bahkan bukan dari sudut pandang siswa saja, melainkan guru. Dan yang sempat viral belakangan ini tuh guru mencabuli siswanya. Nah, itu kan mencoreng nama baik guru ya, yang sebelumnya guru itu dinilai menjadi pribadi yang sangat uh, profesional, terus sangat cerdas, tapi saat ini perilaku pelecehan seksual guru dengan siswa itu banyak ya, apalagi di lingkungan pendidikan seperti santri itu banyak sekali saya melihat video video di televisi begitu ya. Terus selanjutnya ada pelecehan seksual antar siswa. Ya, ini banyak sekali juga skandal-skandal gitu di berseliweran di sosial media itu, siswa skandal video shoot porno itu banyak sekali ya, miris sekali. Di dunia pendidikan sangat sangat mencoreng itu. Jadi semoga saja antara bullying, pelecehan seksual itu di ditekan ditekan lajunya itu supaya tidak meningkat ya. Jadi itu sih pendapat saya. Oke, ya. Ya, oke. Jadi saya akan menambahkan juga tadi kan bullying, pelecehan seksual yang tadi saya jelasin yang pertama juga kurangnya kesadaran dalam pendidikan antara siswa dan keluarganya. Lain saya akan menambahkan tentang kurangnya sopan santun siswa terhadap guru. Sekarang itu marak sekali juga ya antara siswa itu yang apa ya bahasa itu mungkin kelabrak atau chat gurunya yang dia siswa itu tuh ada suka sama satu guru olahraga, terus dia itu ngerasa guru yang lagi ngajar dia perempuan itu kok kayaknya centil atau gimana, si siswa itu ngerasa seperti itu, terus nanti WA secara pribadi si guru perempuannya itu WA yang nggak sopan kayak apa sih bu kok kamu deket-deketin gini gini gini, dan itu sangat kurang sopan untuk zaman sekarang ya, apalagi
apa ya, interaksi antara guru itu kan itu hal yang normal ya, apalagi tentang pendidikan bahasnya. Sedangkan siswa sekarang itu mereka nggak sopan dengan chat pribadi dengan bahasa yang kurang sopan, bahkan bahasa yang kotor. Apakah mereka nggak menghormati orang tua atau bagaimana gitu? Banyak sekali sih zaman sekarang yang seperti itu ke guru kurang sopan. Ya itu aja sih dari saya, Mbak. Berpendapat lagi untuk siswa zaman sekarang itu mentalnya itu ya sangat lemah ya, masa dimarahin gurunya, dibilang gurunya udah sakit hati terus lapor kepada orang tua, nanti orang tuanya labrak guru, padahal zaman dulu itu seperti itu hal yang biasa ya. Sekarang lagi viral ini guru honorer karena apa me, apa, me, mem- Memu. menegur siswa, ini malah dilaporkan polisi. Itu sangat-sangatnya ya Miris. miris ya, apalagi orang tua dari siswanya itu seorang polisi ya. Jadi semoga saja nanti guru honorer yang dilaporkan polisi ini bisa bebas ya, karena menegur siswa itu juga kewajiban guru supaya siswa itu bisa lebih baik lagi begitu. Oke, mungkin itu ya Pak Bu, dampak dari minimnya SDM ya. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu ya, dampak dari minimnya SDM yang ada di lingkungan pendidikan. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang solusi dan harapan untuk pendidikan di Indonesia. Nah, kini kita sampai ke pembahasan terakhir nih. Nah, tadi kan sudah membahas tentang banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, kini ada solusi dan harapan untuk pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan di pendidikan Indonesia saat ini? Oke, untuk solusinya ya, uh, yang pertama itu pemerataan infrastruktur, teknologi, sarana dan prasarana, serta transportasi pada sekolah. Untuk infrastruktur itu meningkatkan biaya biaya dalam pembangunan sekolah supaya sekolah tersebut itu menjadi bangunan yang layak ya, karena banyak juga bangunan sekolah itu yang masih belum layak, apalagi pada yang daerah terpencil. Terus sarana dan prasarana serta teknologi. Nah, untuk teknologi itu saya harapkan pemerataan akses internet di wilayah terpencil serta sarana transportasi pada wilayah terpencil, karena banyak siswa di luar sana yang tinggal di daerah terpencil itu sulit sekali mendapatkan transportasi untuk menuju ke sekolah. Jadi pemerintah bisa menganggarkan dana untuk transportasi serta akses internet dan pembangunan sekolah di wilayah terpencil. Terus yang selanjutnya ada pengembangan dan peningkatan kurikulum. Untuk kurikulum saat ini kan masih belum dikatakan sempurna ya, apalagi ini kan masuk ke pemerintahan baru, pasti kabinet-kabinet dan menteri-menterinya itu kan dirombak ya. Apakah kurikulum merdeka akan menjadi akan meneruskan
kurikulum atau mengubah kurikulum Merdeka menjadi kurikulum yang baru. Ini kan masih menjadi pertanyaan ya. Terus yang ketiga itu meningkatkan kualitas sumber daya guru dengan mengadakan pelatihan pada guru supaya guru itu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar ya. Saat ini juga masih banyak guru yang menerapkan sistem tradisional seperti ceramah ya. Nah, ceramah itu kan terlihat jadul gitu, terus membuat siswa itu merasa wah bosan ya karena tidak ada sarana seperti menggunakan video pembelajaran terus PowerPoint gitu supaya pikiran siswa itu lebih terbuka dalam belajar begitu. Terus apa lagi? Menurut saya sudah cukup sih Pak. Menurut Ibu bagaimana? Oke, saya akan melanjutkan yang tadi ya, menurut Pak Ilham ya. Di sini tuh nggak cuman dari guru juga, dari luar luar pendidikan itu juga bisa apa ya, melibatkan di luar pendidikan. Seperti halnya orang tua. Orang tua juga harus terlibat dalam siswa yang anaknya yang sekolah di sekolah menengah atau di sekolah dasar gitu. Jadi orang tua itu harus mendukung anaknya kalau anaknya itu lagi sekolah, terus juga harus memotivasi mereka untuk ayo sekolah selesaikan dan selesainya itu nggak cuma selesai itu. Mereka harus paham tentang apa yang mereka selama ini belajar, terus juga apakah sekolah itu bisa diterapkan di rumah gitu. Orang tua itu harus menjelaskan itu ke anak, memotivasi anak, membantu anak juga kalau misal dia nggak bisa mengerjakan tugas, bukan malah memarah-marahi guru. Ini susah banget nih, gini-gini, malah mereka nggak membantu anak-anaknya gitu dalam belajar. Kan nggak semua hal itu ke guru semua ya. Jadi orang tua juga harusnya terlibat dalam mendidik anak gitu. Tidak sih itu menurut saya yang untuk solusinya ya. Untuk harapan saya sendiri itu untuk saat ini ya. Untuk siswa itu semoga bisa lebih mandiri, bisa lebih kreatif, bisa lebih kritis berpikir. Terus juga untuk untuk saya sendiri juga ya sebagai guru ya. Semoga sebagai guru yang profesional itu bisa memiliki dedikasi yang tinggi dalam hal mendidik murid-muridnya. Apalagi kan kita akan menciptakan generasi yang baru untuk kedepannya ya, membangun negara yang agar lebih baik. Terus juga saya berharap pendidikan sekarang itu lebih relevan dengan zaman sekarang anak-anaknya agar tidak menciptakan generasi yang buruk karena ya lihatlah selama tadi kita menjelaskan kan itu kayaknya tidak efektif semua ya di sini tuh. Berharap banget setelah pergantian menteri ini ada pembaruan di kurikulum Merdeka atau pergantian di kurikulum gitu misal dan bisa melibatkan semua kepentingan sebagai pemerintah, guru dan siswa keluarga juga gitu. Jadi nggak cuman guru dan siswa aja sih Mbak, saya harapnya itu gitu. Terus juga harapannya Indonesia bisa lebih baik dalam segala hal itu aja sih menurut saya Mbak. Dalam apa? Dalam rencana Indonesia Emas Indonesia Emas tahun 2045 itu saya harap supaya kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini unggul ya, supaya Indonesia bisa menjadi apa? Negara berkembang menjadi negara yang maju seperti negara-negara di Eropa sana ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu tentang pendapat solusi sama harapan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin kesimpulan dari podcast ini ya teman-teman tentang permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan.
Dengan podcast ini semoga pendidikan yang ada di Indonesia lebih maju dan lebih unggul dalam sumber daya manusia. Nah, selesai sudah pembahasan podcast kita hari ini tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham dan Ibu Sakna sudah datang di podcast kami. Nah, dan ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kita kali ini. Nah, semoga diskusi dalam podcast ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kalian semua. Nah, jangan lupa terus mendukung pendidikan ya teman-teman, karena masa depan bangsa ada di tangan generasi yang terdidik. Mungkin sampai situ aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Dadah.